Baik, halo. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Selamat datang dalam data sharing pertemuan ketiga ya, bersama Prof. Retno Supriyanti. Hari ini, Selasa 27 Oktober 2020. Kita akan melanjutkan pembahasannya mengenai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif bagian 2 ya, Prof ya? Ya, Sekarang udah masuk bagian ya, kedua ya? ya. Oke, baik. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan saja agar lebih interaktif kelasnya. Baik, karena waktu kita terbatas hanya 60 menit saja di sesi kali ini, saya langsung persilahkan Prof. Retno untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Maya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian untuk Selamat siang. Saya mohon maaf sebelumnya karena ini agak terlambat. Tadi saya mengisi dulu di Uncen dan baru saja selesai. Baik, saya harus share screen. Sudah dapat dilihat? Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan seri tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif bagian 2. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang metode kualitatif, maka hari ini kita akan membahas tentang metode kuantitatif. Sebentar, saya sambil ngecas laptop karena ini baterainya sudah saving mode. Sebentar ya Bu Maya. Nggak apa-apa, Dok. Silahkan. Baik, kita akan mulai materi ini sedikit flashback tentang metode penelitian, tentang proses penelitian sendiri, bahwa di dalam penelitian itu pasti karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak perlu melakukan penelitian ya. Misalnya saya kok pengen cantik kayak ekspektasinya saya pengen kayak Luna Maya, realitasnya saya kayak Nunung gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang salah di sini. Kok saya punya ekspektasi seperti Luna Maya, kejadiannya saya seperti Nunung. Ini ada gap antara Nunung dan Luna Maya tadi, sehingga dilakukan penelitian. Kok tidak bisa menjadi seperti Luna Maya? Kenapa? Karena tinggi badannya tidak seperti Luna Maya, karena berat badannya tidak seperti Luna Maya, karena wajahnya tidak halus seperti Luna Maya. Nah, ini adalah poin-poin penyelesaian apa yang harus diselesaikan tadi. Nah, karena ada masalah tadi, maka penyelesaiannya bisa melalui teoretik maupun melalui empiris. Ketika melalui suatu proses teoretik, ya, kita akan menguju kepada suatu hipotesis tertentu yang sudah mendasarinya. Kalau hanya melalui proses empiris, maka yang kita gunakan adalah data. Nah, baik melalui teoretik maupun empiris tadi, kita melakukan uji tadi yang mencapai pada suatu kesimpulan. Kenapa kok terjadi masalah seperti itu? Solusinya itu bagaimana? Itu adalah di dalam suatu proses penelitian. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya bahas ya beberapa minggu lalu tentang penggolongan jenis penelitian, ada kuantitatif, ada kualitatif. Itu kalau berdasarkan paradigma atau pendekatannya. Fungsi dan tujuan ini mungkin tidak akan saya bahas. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasar antara kuantitatif dan kualitatif. Ketika kuantitatif dia bersifat inferensial, ketika kualitatif dia mengacu pada kasus. Kuantitatif itu dasarnya adalah variabel, kualitatif itu adalah fokus pada masalah. Kalau kuantitatif itu eksplanatif, mudah dijelaskan. Kalau kualitatif itu eksploratif, ya, perlu dikembangkan. Di sini kuantitatif itu sebenarnya ini intinya mengukur, kalau kualitatif itu mengungkap. Kuantitatif instrumen baku, ya sudah jelas instrumennya. Kalau kualitatif ini, penelitinya ini sebagai instrumennya tadi. Karena bersifatnya fasi tadi, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diukur. Di sini adalah analisis data, di sini pengolahan data. Jadi bagaimana si peneliti itu bisa mengolah data yang ada. Kalau kuantitatif menganalisis data dengan instrumen yang umum tadi. Kuantitatif itu secara temanya itu umum, kalau kualitatif itu khas. Kuantitatif percaya hasil, nah kalau kualitatif itu asumsinya tidak percaya. Jadi ini perbedaan mendasar antara kuantitatif dan kualitatif. Nah,
Ada satu ciri ciri kuantitatif yang paling jelas di sini, bahwa penelitian kuantitatif itu selalu bicara tentang data sampel yang yang digeneralisasikan pada suatu populasi. Jadi sampel ini seolah-olah bisa mewakili dari populasi yang ada. Nah, sehingga di sini sampel yang diambil itu dari populasi yang terjangkau. Kalau populasinya tidak terjangkau, ya sampel ini nanti menjadi tidak mewakili dari populasi tersebut. Dan yang jelas, populasi itu mempunyai target yang menjadi wilayah generalisasi tadi. Nah, di sini di dalam kuantitatif tadi, perhatian utamanya adalah pada variabel. Nah, di sini ada unit analisis sebagai pusat penelitian. Di sini kalau di penelitian kualitatif itu berfokusnya pada masalah yang menjadi pusat perhatian. Kalau kuantitatif itu adalah unit analisis, bukan ke masalah. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penelitian, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah bersifat inferensial tadi, selalu ada populasi dan ada sampel, menggunakan data kuantitatif yang bisa diperoleh melalui pengukuran. Jadi kalau kuantitatif selalu ada pengukuran, prosesnya itu baku, ya jelas. Fokus pada variabel, sasarannya adalah unit penelitian dan menggunakan teknik statistika. Ini biasanya di dalam kuantitatif itu selalu seperti ini. Apapun jenis penelitiannya itu selalu ya berfokusnya pada hal-hal. Nah, di sini kita akan mengenal juga di dalam kuantitatif sesuatu yang namanya variabel penelitian. Nah, di dalam variabel penelitian ini konsep ini harus bervariasi nilainya, ya. Misalnya di dalam konsep variabel dibagi atas variabel faktual atau variabel yang bersifat konseptual. Nah, kemudian juga bisa dibagi variabelnya dibagi atas variabel kontinum atau diskontinum. Ya. Kemudian kalau dari skala pengukurannya bisa dibedakan antara nominal, ordinal maupun rasio. Ini adalah variabel-variabel di dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini kalau variabel yang bersifat faktual, jelas ya, faktual. Ini contohnya tinggi badan, ya. Ini kan tidak bisa ditipu kalau variabel yang bersifatnya tinggi badan. Orang akan mengatakan dia tingginya 180, tapi ternyata secara fisik dia seperti KKY, ya dia tidak akan bisa berbohong. Ya. Kemudian kalau variabel konseptual, ya ini bisa dibagi menjadi dua. Performansi maksimum, ini hanya bisa diukur dengan tes, atau performansi tipikal. Ini bisa diukur dengan skala. Nah, ini kemarin saya jelaskan. Kalau di kualitatif kan tidak biasa. Biasanya akhirnya konversi dari kualitatif itu kan biasanya juga ke skala, ya. Jadinya ketika kita disuruh apa, itu tuh sikapnya dia nggak usah sikap deh. Kalau kita misalnya, saya pengen tanya Bu Maya, kalau nasi goreng apa Kebon Sirih itu enak tidak Bu Maya? Enak, Prof. Enaknya seberapa Bu Maya? Kalau saya beli banget. skala 1 sampai 10 enaknya nomor berapa? 8,5 lah, Prof. 8,5. Kalau Pak Agus berapa Pak nilai nasi goreng Kebon Sirih itu? Belum pernah makan, Prof. Malah belum pernah makan ini. Yang pernah makan Pak Heri berapa? Pernah makan nggak? Pernah, Prof. Berapa nilainya? 9, Prof. Enak, 9. Prof. Nah, saya tidak tahu ini enaknya yang di Bu Maya dengan Pak Heri ini sama atau tidak. Jangan-jangan sebenarnya sama, tapi memberikan skalanya berbeda. Ya. Atau kalau saya tanya ke Bu Maya deh, saya ini yang sering menghubungi saya Bu Maya. Bu Maya kalau melihat drakor itu bagus apa enggak? Aktor drakor yang jadi favoritnya siapa Bu Maya? Yang main Crash Landing on You, Prof. Nah, lupa siapa namanya. Nah, itu kan suka. Kalau Bu Maya juga saya suruh menilai Pak Heri itu ganteng atau tidak, gitu Bu Maya mungkin akan menjawab dalam skala gantengnya Pak Heri itu nomor sampai skala berapa. Wah, itu kan sesuatu yang tidak 12 bisa. 12 kali ya. 12 dari 100. Kasihan Mas Heri. Kalau 12 dari 100 ini Pak Heri, katanya Bu Maya loh ya, bukan kata saya ya. Baik. Nah, kalau hal seperti itu kan tidak bisa menggunakan nilai hasil pengukuran. Yang ada adalah skala tadi. Nah, kalau ada kuantitatif yang menggunakan seperti ini dinamakan dengan tipikal tadi. Tapi kalau
tinggi badan kan tidak bisa menggunakan tipikal. Bu Maya mengukur tinggi badan itu kan jelas. Tidak usah tipikal lah. Jelas saja, wong sudah ada alat ukurnya yang baku. Tapi kalau ganteng, masalah cantik, masalah enak itu tidak ada bahan instrumen bakunya kan. Makanya menggunakannya adalah yang bersifat tipikal tadi. Oke, ini adalah tentang variabel. Kemudian bagaimana keterkaitan antar variabel tadi? Variabel tidak bebas atau variabel bebas atau variabel kontrol atau variabel antara atau variabel pemisah. Ini adalah keterkaitan antar variabel tadi ya. Kemudian jenis penelitian kuantitatif itu ada dua ya. Kuantitatif yang bersifat komparatif atau kuantitatif yang bersifat asosiatif ya. Kalau bersifat kuantitatif yang komparatif ini adalah ada eksperimen atau ex post facto ya. Ini adalah komparatif. Kalau yang bersifat asosiatif, yang namanya asosiatif itu selalu berhubungan dengan suatu komunitas, asosiasi itu ya sebenarnya kumpulannya. Jadi asosiasi korelasional, ada korelasi atau asosiasi kausal, penyebab sebab akibat. Ini adalah yang bersifat asosiatif. Nah, ini adalah contoh jenis penelitian kualitatif ya, kemarin sudah kita jelaskan. Ini kualitatif itu misalnya ada etnografi, studi kasus, fenomenologis, grounded teori dan biografi itu kualitatif. Nah, kalau di kualitatif ini ya, desainnya ini seperti ini, ada desain penelitian, ada pendekatan dan perspektif. Ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu, dan ini adalah penelitian kualitatif vs kuantitatif. Kalau di kuantitatif ini metode penelitian yang digunakan untuk meneliti adalah populasi atau sampel tertentu ya. Kemudian teknik pengambilan sampel itu pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data itu menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesisnya itu benar atau salah. Itu kalau kuantitatif. Nah, sedangkan kualitatif ya, kualitatif ini adalah digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Jadi di sini penelitinya juga berperan sebagai instrumen kuncinya. Dia otaknya untuk bisa mengatakan tentang kondisi suatu data itu benar-benar bergantung pada peneliti tadi. Ya. Pengambilan sumber datanya juga bersifat purposif atau snowball, kemarin sudah saya terangkan. Teknik pengumpulan datanya bisa triangulasi, analisis data, induktif dan sebagainya. Itu ada kualitatif. Nah, ini beberapa perbedaan ya di dalam kuantitatif dan kualitatif ya. Secara menurut aksioma dasar realitas ya. Kalau di dalam metode kuantitatif itu jelas dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur ya. Ini jelas variabelnya. Tapi kalau kualitatif karena sifatnya yang terlalu subjektif tadi, kualitatif itu biasanya bersifat ganda, holistik, dinamis, hasilnya konstruksi dan suatu pemahaman saja. Itu adalah dari sifat realitas. Nah, kalau hubungan peneliti dengan yang diteliti, kalau di kuantitatif itu independen, agar bisa objektif tadi. Ya. Kalau di kualitatif itu interaktif dengan sumber data. Karena apa? Kemarin dengan teknik wawancara yang mendalam itu kita bisa mendapatkan data-data yang mungkin off the record tadi. Kita bisa memahami lebih dalam kalau dengan kualitatif tadi. Kalau hubungan antara variabel, di sini di dalam kuantitatif hubungannya adalah sebab akibat. Tapi kalau di dalam kualitatif hubungannya adalah timbal balik atau interaktif. Nah, kemudian kemungkinan generalisasinya ini cenderung membuat generalisasi karena sifatnya yang teramati dan terukur tadi. Kalau kualitatif itu hanya mungkin dalam suatu ikatan konteks dan waktu. Ya. Kemudian tentang peranan nilai, di sini dalam kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Kalau kualitatif itu terkait nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data yang ada. Itu adalah perbedaan. Kemudian di dalam kuantitatif ya secara desain itu jelas, spesifik dan rinci. Bisa ditentukan sejak awal dan menjadi pegangan dalam setiap langkahnya. Itu adalah kuantitatif. Nah,
Sedangkan di dalam kualitatif, ya desainnya biasanya lebih bersifat umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Itu adalah kualitatif. Kemudian mengenai tujuan, ya di dalam kuantitatif ini, tujuan ini biasanya menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mempunyai generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Itu adalah kuantitatif. Sedangkan yang kualitatif itu menemukan pola hubungan yang interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman tentang makna. Ini adalah kualitatif. Nah, pengumpulan datanya bagaimana? Kalau di dalam kuantitatif itu bisa kuesioner, bisa observasi dan wawancara yang terukur. Tapi kalau di dalam kualitatif, ya ini observasi partisipan. Ini perlu sekali, minggu lalu sudah dijelaskan. Kemudian ada interview, ada dokumentasi, ada triangulasi. Nah, kalau di instrumen penelitiannya, di kuantitatif itu bisa melalui tes, bisa melalui angket, bisa melalui daftar wawancara. Sedangkan instrumennya juga yang telah terstandar, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, ini penelitinya ini yang sebagai instrumennya, karena fleksibilitasnya tadi. Kemudian ada buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan peralatan lain yang menunjang. Kalau secara datanya ini kuantitatif, hasil pengukurannya variabel yang operasinya dapat menggunakan operasional, instrumen operasional lainnya. Nah, kalau di dalam kualitatif ini ada deskriptif kualitatif, kemudian dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen lain yang menunjang. Kemudian dari segi sampel. Sampelnya ini kalau di dalam kuantitatif biasanya memang lebih besar dari kualitatif. Sampelnya itu representatif, sedapat mungkin random dan dapat ditentukan sejak awal. Kalau kualitatif itu sampelnya biasanya kecil, tidak representatif, purposive dan snowball serta berkembang saat penelitian. Kemudian dari segi analisis ya, setelah selesai pengumpulan data, ya analisisnya pasti datanya diselesaikan dulu. Kemudian bersifat deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesisnya. Sedangkan kalau kualitatif ini analisa terus-menerus karena di sini kan baik instrumennya adalah peneliti sendiri, jadi terus-menerus sejak awal bersifat induktif, mencari pola, model, tema, dan teori yang berkembang secara terus-menerus. Itu adalah kalau analisis secara kualitatif. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan responden? Nah, di sini biasanya ketika kuantitatif itu dibuat jarak agar objektif tadi. Kemudian kedudukan peneliti juga lebih tinggi dari responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Ini adalah hubungan dengan responden. Tapi kalau kualitatif biasanya malah antara peneliti dengan responden itu akrab sehingga agar mempunyai pemahaman yang mendalam, kedudukannya sama, jangka waktunya juga lama sampai datanya itu jenuh, sudah tidak bisa berkembang lagi datanya sehingga dapat ditemukan suatu hipotesis atau teori. Kemudian desainnya, kalau kuantitatif desainnya itu lebih luas dan rinci. Literatur yang digunakan biasanya berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Prosedurnya spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kemudian masalahnya dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesisnya juga dirumuskan dengan jelas, serta ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Itu kalau kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, itu singkat dan umum, bersifat sementara. Literatur yang digunakan juga bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedurnya juga bersifat umum, masalahnya bersifat sementara, dan biasanya akan ditemukan di kemudian hari atau setelah uji pendahuluan tadi. Kemudian juga tidak bisa dirumuskan dalam hipotesis, karena justru di dalam penelitian kualitatif itu akan ditemukan hipotesis baru. Ya. Kemudian fokus penelitian itu ditetapkan setelah data awal dari lapangan. Jadi kita belum bisa menentukan fokusnya itu kemana di dalam suatu penelitian kualitatif. Nah ini kemudian di dalam kuantitatif itu kapan penelitian dianggap selesai? Ya ini setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat selesai. Nah, kalau di dalam kualitatif itu setelah dianggap tidak ada data baru lagi.
Bagaimana keabsahannya? Nah, ini pengujian validitas dan reliabilitasnya itu dengan suatu instrumen. Kalau kualitatif ya pengujian kredibilitasnya antara lain triangulasi, itu kemudian transferability diulang-ulang, dependabilitasnya itu juga mengulang metode dan konfirmabilitas. Jadi akan banyak sekali proses yang diulang-ulang untuk menguji keabsahannya dalam suatu penelitian kualitatif. Nah, ini ada beberapa etika di dalam penelitian ya. Baik itu sebenarnya untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama adalah jujur. Anda boleh melakukan kesalahan penelitian tapi tidak boleh bohong. Ya, jadi jujur. Kemudian objektif, integrasi itu dalam artian sebenarnya kalau penelitian itu harusnya terintegrasi, tidak berdiri sendiri. Kemudian teliti, transparan, dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Kemudian ada juga penghargaan terhadap kerahasiaan. Nanti mungkin di diskusi ini pasti akan muncul. Nanti kita diskusikan saja. Kemudian beda hubungan dengan pengaruh. Nah, di sini berkorelasi itu belum tentu berpengaruh. Tapi untuk bisa mengatakan bahwa variabel itu bebas, itu berpengaruh terhadap variabel terikat, maka harus ada variabel yang dikontrol. Itu ada bedanya. Kemudian populasi dan sampel. Di sini populasi adalah keseluruhan unit yang akan diselidiki karakteristiknya. Di sini populasi dapat dibagi atas populasi target dan populasi terjangkau. Populasi juga terjangkau itu terdiri dari keseluruhan unit yang benar-benar mendapatkan kesempatan untuk dipilih sebagai sampel. Nah, sedangkan populasi target adalah populasi yang menjadi daerah generalisasi hasil penelitian. Ini mohon dibedakan. Jadi populasi target dan populasi terjangkau tadi harus bisa membedakan perbedaannya. Kemudian mengapa perlu sampling di dalam metode kuantitatif ya karena sampel ini sebagian dari unit-unit yang ada di populasi yang memang benar-benar dipelajari atau diselidiki dalam suatu penelitian. Nah, alasan menggunakan sampel karena apa? Karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya. Kalau penelitian kayaknya tidak ada penelitian yang fundingnya itu unlimited both time and money, pasti semuanya itu limited. Nah, ini makanya menggunakan sampel tadi. Kemudian perubahan parameter menurut waktu. Jadi ini. Kemudian ada statistika inferensia yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan terhadap populasi yang berdasarkan pada data sampel. Nah, di sini tentang ukuran sampel. Ini salah satu faktor penentu kualitas hasil penelitian adalah ukuran sampel. Ini. Ya. Ada 4 pertimbangan yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah heterogenitas karakteristik populasi. Kadang kalau mungkin mengukur survei terhadap kecenderungan shopping di masa pandemik, yang diukur adalah orang yang memang punya uang saja dan mempunyai teknologi informasi lengkap di rumah, pasti hasilnya akan berbeda dengan Bapak Ibu, dengan orang-orang yang ada di desa yang memang tidak pas secara teknologi. Nah, ini akan memberikan hasil yang berbeda. Kemudian tingkat presisi yang dikehendaki itu seperti apa? Semakin banyak heterogenitas yang terwakili, sebenarnya presisinya itu semakin baik. Ya. Kemudian persyaratan teknik statistik apa saja yang digunakan dalam analisis data, serta ketersediaan sumber. Di sini baik tenaga, waktu maupun biaya. Oke. Nah, di sini bagaimana teknik pengambilan sampel ya, bisa random, bisa sistematik, bisa stratified yaitu berstrata menurut penggolongan, atau bisa cluster atau bisa multi state. Ini adalah teknik pengambilan sampel. Nah, instrumen penelitiannya bisa tes ya. Di sini tes bisa tes tertulis, bisa tes lisan maupun tes perbuatan. Kemudian bisa juga kuesioner, bisa skala sikap, bisa skala penilaian maupun format observasi. Nah, itu sedikit tentang metode kuantitatif. Mungkin kita lebih diperbanyak ke diskusi saja ya, karena kemarin-kemarin kayaknya kita hanya lebih banyak di presentasi. Demikian Bu Maya, mungkin kita fokuskan ke diskusi saja hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya nih. Tadi kayaknya wajah-wajahnya sudah sangat excited nih. Ada mungkin yang ingin bertanya, silahkan diajukan. Boleh lewat chat atau mungkin langsung pakai fitur raise hand saja biar saya langsung tunjuk ya. Ada mungkin Bapak dan Ibu? Oke. Ini ada nih di chat dulu ya, Prof. Retno, saya coba bantu bacain. Bu, kalau nentuin jumlah sampel bagaimana ya baiknya? Baik. Bagaimana, Prof? Menentukan jumlah sampel. Nah, di sini kalau menentukan jumlah sampel seperti yang saya katakan tadi, jumlah sampel itu tidak hanya sekedar jumlah ya. Mungkin di dalam populasi ini jumlahnya ada 1.000 orang. Sampel berapa jumlah sampel yang saya harus ambil? Apakah 100 kah atau 200 kah? Itu sebenarnya jumlah sampel itu tidak begitu berpengaruh ya. Pengaruh yang paling besar di dalam penentuan sampel adalah heterogenitas yang terwakili di dalam sampel tersebut. Ya, itu yang paling penting. Kalau misalkan ya, saya membuat penelitian tentang katarak dulu itu. Nah, di sini katarak bisa saja saya mengambil data katarak, tapi yang ternyata diambil, ini katarak itu kan ada 3 tingkatan ya, ada imatur, ada matur, dan ada hypermatur. Nah, tambah pasti dengan kontrolnya adalah variabel katarak orang yang normal, tidak sakit mata. Nah, di sini saya misalnya punya sampel sampai 1.000, banyak gitu ya untuk penelitian, misalnya 1.000 sampel. Tapi yang saya punya datanya hanya katarak hypermatur. Nah, itu menjadi tidak berarti dibandingkan dengan saya yang punya data 500, tapi saya punya wakil dari masing-masing sampel tadi. Yang normal saya punya sebagai kontrol, imatur juga terwakili, matur juga terwakili, maupun hypermatur terwakili. Nah, ini lebih penting dibandingkan dengan jumlah sampel itu sendiri. Jadi sebenarnya yang menjadi konsen itu bukan jumlah, tapi adalah heterogenitas yang terwakili di dalam sampel tersebut. Ini akan lebih baik, bisa menunjukkan begini loh kondisinya, dibandingkan hanya mempunyai jumlah yang banyak, tapi dia tidak mewakili heterogenitas. Mungkin begitu ya Bu Maya ya. Oke, baiklah. Mahasiswa Sudesi Jadi ya. justru Jadi iso kayak punya sampel jumlah banyak akan semakin iya. baik, tapi itu menjadi tidak berarti ketika dia tidak mewakili heterogenitas di dalam sampel tersebut. Begitu ya Pak ya. Ya, silakan yang lain. Silakan, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan. Ini sedang terbayang-bayang upload proposal di RPM ya. Batasnya tanggal 29 kan ya. Udah mendekati Sebaiknya deadline di-upload ini ya. sebelum 29 Oke, karena 29 tapi itu tadi sudah balik batas lagi. akhir sudah di-approve ya. Oke. Ini ada dari Bu Suci ya. Ingin bertanya tentang penentuan sampel untuk kuesioner online. Ya. Apakah bisa random? Kalau bisa, bagaimana mekanisme samplingnya? Nah, mungkin Bu Suci bisa memberikan penjelasan kepada saya. Ini sampling untuk apa? Untuk kuesioner online itu untuk kasus apa? Bu Suci. Ya, maaf ya. Tidak pakai video soal sinyal saya lagi jelek ininya. Begini Prof, kalau di dalam penelitian komunikasi saat ini seringkali kami menggunakan kuesioner online. Nah, biasanya kalau anak-anak skripsi mereka kemudian kita masukkan ke yang purposive sampling. Jadi tidak benar-benar bisa random, karena kalau kita ngikutin yang traditional random kan kita harus punya listnya dulu nih Prof. Nah, kalau sistemnya seperti ini, apakah sebenarnya ada sistem sampling online yang bisa dilakukan secara random ya Prof? Kalau misalkan datanya kita punya dari subscriber YouTube atau dari follower Instagram, begitu Prof. Terima kasih. Oke, ini kaitannya dengan penelitian media sosial, Prof. Ya, sebenarnya ini kalau untuk mendapatkan data yang bagus kita tidak akan peduli itu online atau konvensional ya. Sekali lagi yang saya emphasis di sini ketika membuat sampel, baik itu mau sebenarnya cara apapun, random pun, itu ketika kita dalam randomnya itu tidak mendapatkan heterogenitas yang baik, itu berarti tidak mewakili suatu populasi. Nah, kalau kita mengambil misalnya dari subscriber YouTube, nah subscriber YouTube ini misalnya subscriber drakor ya, drama Korea, berarti di sini kan cenderung homogen kan.
si subscriber tersebut, misalnya kita akan meneliti tentang apa, tentang film favorit misalnya, subscribernya dari subscriber drama Korea misalnya, itu meskipun kita random seperti itu kan dia sangat homogen. Boleh dari subscriber, tapi ambillah dari yang memang heterogen tadi. Apapun ibaratnya ya, apapun makanannya, kalau seperti itu sebenarnya kuncinya itu adalah heterogenitas ya. Apapun makanannya tes botol sosro itu ya. Jadi itu boleh mau online dan sebagainya mekanisme, tapi usahakan dalam samplingnya sekalipun itu random, perhatikan faktor heterogenitas itu yang paling utama. Kalau menurut saya, karena inilah sebenarnya sampel ini berbicara tentang apa realitas yang ada di lapangan itu karena banyaknya heterogenitas itu. Mungkin itu ya Bu Suci ya. Atau Baik, bagaimana terima saya? kasih, Prof. Ya. Ya, gimana? Terima kasih Prof atas jawabannya. Ya, jadi boleh apapun juga metodenya, tapi tetap perhatikan heterogenitas itu menjadi pertimbangan yang utama. Oke, heterogenitas itu ya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain terkait dengan penelitian kuantitatif. Ada lagi pertanyaannya, tapi memang bahasan soal sampling ini kadang-kadang memang ini ya Dok, ini ya Prof ya, menarik gitu. Seberapa banyak presentasenya dari populasi, kemudian kalau populasinya yang terukur dan tidak terukur, itu mungkin ada penjelasan lebih lanjut nggak sih Dok untuk melihat populasi ini? Mungkin ya, kalau seperti itu, prinsipnya pertama adalah heterogen, kemudian proporsional datanya. Ya, proporsional datanya dalam artian begini. Kalau saya memberikan contoh di penelitian tentang katarak itu tentang heterogenitas tadi, ada imatur, matur, dan hypermatur. Normal sebagai kontrol. Di sini jumlahnya tetap harus menyesuaikan. Menyesuaikan di sini tidak berarti harus masing-masing sampel ini harus dalam jumlah yang sama, tapi semua sampel ini terwakili dalam jumlah yang cukup. Kalau dibandingkan dengan orang yang katarak, yang orang normal itu kan tentunya di masyarakat kan lebih banyak daripada orang yang katarak. Ya jelas, sampel dari orang normal itu harus lebih banyak jumlahnya daripada dengan jumlah yang di orang katarak. Sekarang kalau kita masuk di katarak, antara imatur, matur, dan hypermatur itu yang paling banyak jumlahnya imatur. Berarti di sini sampel imaturnya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan matur maupun hypermatur. Nah, sekarang dibandingkan lagi antara matur dan hypermatur. Ini jumlahnya banyak mana? Jelas banyak yang matur. Berarti di sini sampelnya harus lebih banyak. Katakan jumlah populasi itu ada 1.000. Ya, ada 1.000. Kemudian yang normal itu 700. Ya, 700. Kemudian yang katarak dengan ini yang imatur misalnya 150. Kemudian yang matur 100 dan yang hypermatur 50. Nah, kalau kita mengambil masing-masing 10% saja. 10%. Kita ambil adil 10%. Dalam jumlah kan sudah berbeda. 10%-nya dari 700 itu kan berarti 70, ya kan? 10%-nya dari matur itu dari 150 berarti sudah 15 orang. 10%-nya dari matur itu 10 dan 10%-nya dari hypermatur adalah 5. Jumlahnya kan tidak sama, ya kan? Tapi secara prosentasi sebenarnya ini sudah mewakili. Sudah mewakili dari masing-masing populasi tadi dalam jumlah yang cukup. Masing-masing sudah terwakili 10% misalkan. Itu loh yang saya maksud. Jadi kalau kita bicara tentang jumlah itu menjadi tidak valid karena kan masing-masing populasi memiliki jumlah yang berbeda. Jadi kalau katakan misalnya saya mau ngambil pasiennya yang normal 50, yang matur 50, yang ini malah justru tidak mewakili semua keadaan seperti itu. Ambil dalam normalisasi yang paling pas adalah dengan persentase populasi tersebut. Nah, kalau yang saya contohkan tadi itu ada orang 1.000 kan akhirnya jelas persentasenya masing-masing populasi kan 10%. Kita boleh menentukan berapapun. 10% oke, 20% oke, tapi dalam semua populasi terwakili dalam persentase yang sama. Mungkin begitu ya Bu Rahma ya, Bu Maya ya.
Oke, tapi ada ininya juga nggak sih, Prof, ada hubungannya dengan tujuan penelitiannya juga nggak? Kalau misalnya dikomunikasikan, kadang-kadang kita memang terlalu, saya kan dari komunikasi Prof ya, memang kita tuh sangat-sangat tajam sekali gitu bahasannya. Jadi kadang-kadang makanya kita melakukan purposive sampling karena memang pengen mengukur bagaimana ketertarikan subscribernya saja. Itu tergantung sama tujuannya atau memang yang baik tuh yang heterogen tadi, Dok? Prof. Nah, saya kemarin ini kalau yang ini proposif kan berarti kualitatif ya Bu Maya ya. Kadang-kadang kita pakai kuesioner, jadi kuesionernya dibagikan kepada Nah, subscribernya, tapi kita kasih syarat-syarat. Oh ya, silakan. Research driven itu kita memang sebenarnya akan menggiring opini kita itu kemana, ya. Itu yang namanya research driven itu kita dikendalikan. Jadi riset kita itu memang dikendalikan, ya karena suatu kepentingan tertentu membuat riset itu terkendalikan mau diarah kemana. Kita akan menuju arahnya ke pecinta subscriber itu ya. Kita akhirnya sebenarnya itu riset yang tidak terlalu objektif ya. Maksudnya karena itu dikendalikan pada suatu kepentingan tertentu. Jadi kita memang mengambil samplingnya ini. Nanti kalau dipresentasikan menjadi sesuatu yang tetap sah, tapi sebenarnya ketika dilihat secara the whole, itu adalah penelitian yang terlalu diarahkan. Apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Sekali lagi tujuannya itu mau kemana, tergantung dari goal penelitian kita. Itu loh Bu Maya. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof jawabannya. Selanjutnya mungkin ada yang lain lagi? Sambil menunggu yang lain, Prof. Tadi Prof sempat mention ada integrated research nih. Kalau kita mungkin kan karena ketertarikannya beda nih di dosen-dosen UPJ, mungkin masing-masing kebanyakan masih jalan masing-masing nih, jalan sendiri-sendiri untuk meneliti ini, meneliti objek-objek yang ketertarikan kita ke sana gitu. Nah, sebenarnya ada tipsnya nggak sih, Prof, untuk kita mendesain integrated research tadi biar bisa dikerjakan bersama-sama? Bagaimana caranya? Mungkin kan Profesor kan sering terlibat dalam integrated research nih. Bagaimana ya Prof tipsnya? Baik, terima kasih Bu Maya. Itu pertanyaan bagus ya. Karena masing-masing punya interest sendiri, tapi bagaimana supaya itu terintegrasi, ya kan? Nah, kalau seperti itu, kuncinya adalah apa? Pada roadmap penelitian. Ya. Roadmap penelitian itu yang akan menaungi dari riset-riset. Nah, roadmap penelitian itu diturunkan dari mana? Dari kalau di universitas itu ya dari visi misi universitas. Ya. Visi misi universitas ini yang sangat mempengaruhi. Saya hanya ingin memberikan contoh ya. Di kampus kami itu di Unsud itu visi misinya adalah sebenarnya internasionalisasi sumber daya lokal. Ya. Ini berangkat dari visi misi zaman dulu tuh riset kami, kampus kami adalah kampus desa, Bu Maya. Jadi fokusnya ada di sustainable rural development, mengembangkan daerah pedesaan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya banyak dulu memang asal mulanya Unsud itu adalah dari Fakultas Pertanian saja. Itu yang pertama, fakultas di Unsud itu adalah Fakultas Pertanian. Jadi memang akhirnya konsennya adalah di pedesaan. Nah, berjalannya waktu, akhirnya kan banyak fakultas di sini. Ada teknik, ada kesehatan, ada kedokteran. Tapi secara soul-nya itu tetap kepada pedesaan. Nah, tekniknya ya berarti masuknya di mana? Nah, ini yang menjadi konsen. Padahal semua harus mendasarkan pada visi misi. Apakah kalau desa itu tidak bisa menggunakan teknologi tinggi? Karena pertanyaannya kan selalu desa. Apakah dokter itu juga harus tetap desa? Itu ya. Nah, inilah pentingnya adanya roadmap penelitian karena ini supaya mengintegrasikan masing-masing bagian itu bagaimana berkinerja dengan caranya masing-masing tapi tetap bersinergi. Saya memberikan contoh misalnya di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik akan selalu identik dengan teknologi yang tidak pernah bisa berhenti. Bahkan kalau di IT itu teknologinya hampir berkembangnya adalah ibaratnya menit demi menit selalu berkembang. Padahal kita harus tetap membawa nama rural development. Nah, ini yang menjadi kunci. Akhirnya semua peneliti ya semua baik penelitian, pengajaran diarahkan ke situ. Di penelitian, teknologi tinggi tidak menghambat untuk
mengakomodir sumber daya lokal. Misalnya perkembangan image processing. Ya, ini saya akan memberikan contoh. Image processing. Image processing dan artificial intelligence. Sekarang yang sedang tren itu adalah AI, teknologi AI. Apakah ya bisa ditempatkan di orang desa ya? Kalau saya bilang itu kampus desa. Nah, ini yang kita pikirkan. Ternyata bisa, Mbak Maya. Contoh, misal kita harus kreatif. Di desa, untuk rural daerah rural itu keterbatasan yang paling nyata kalau di kesehatan gitu ya. Misal mengambil satu contoh ya, di bidang kesehatan itu sangat terbatas, baik dari fasilitas, dari jumlah SDM-nya itu sangat terbatas. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di Jakarta itu ya, di Jakarta yang namanya dokter patologi klinik itu mungkin banyak sekali. Ya. Kemudian peralatan laboratorium itu juga banyak kalau di rumah sakit di Jakarta. Jangan samakan di Jakarta dengan misalnya di Purwokerto atau bahkan mungkin di Irian sana. Di tempat di desa seperti ini jumlah patologis kliniknya itu sangat terbatas. Ya. Kemudian peralatan di laboratorium juga terbatas. Nah, disinilah teknologi itu masuk. Bagaimana mengembangkan suatu sistem misalnya ya. Kalau biasanya di deteksi misalnya di leukemia saja, di leukemia itu orang itu periksa darahnya menggunakan flow cytometry. Di Purwokerto itu yang punya flow cytometry cuma satu rumah sakit loh. Itu berarti kan antriannya lama kan? Antriannya lama. Kemudian patologis kliniknya juga kalau tidak salah hanya 2 orang itu di Purwokerto. Itu dia kalau rumah sakit ngecekkan itu kalau nggak dikirim ke Semarang atau ke Jakarta, ya nunggu 2 dokter itu antriannya sudah berapa? Nah, dengan cara seperti itu teknologi masuk. Bagaimana misalnya itu dengan alat yang ada tadi, dengan mikroskop saja yang ada. Mungkin mikroskop di puskesmas bisa pakai mikroskop. Di mikroskop, kalau mikroskop, syukur kalau mikroskopnya digital. Kalau nggak digital, foto aja deh pakai kamera. Itu foto digital dari sel darah tadi dimasukkan deh ke software yang kita kembangkan, bisa dianalisa berapa sih jumlah leukositnya, umurnya kira-kira berapa ini leukositnya, sel blastnya ini, kepadatannya berapa. Nah itu semuanya disesuaikan misalnya untuk diagnosis leukemia. Nah bisa dilihat di sini kan. Meskipun di desa ternyata dia bisa menggunakan high teknologi, tapi implementasinya adalah di desa. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang ada di rural area. Nah, ini contoh ketika kita di teknik bagaimana mengelaborasi keberbedaan tindakan ini di masing-masing fakultas, tapi ujungnya tetap sama, menyejahterakan masyarakat desa tadi. Ini contoh yang dari teknik. Yang dari pertanian misalnya, di Purwokerto itu banyak yang di daerah dekat pantai itu lahannya pasir, ya, lahannya pasir. Di pertanian bagaimana mengembangkan tanaman yang memang bisa subur di pasir. Kami mengembangkan juga itu di daerah Purworejo itu ada yang dekat pantai itu pasir, tanaman kentang maupun tanaman lainnya yang memang bisa di pasir. Nah ini kan salah satu integrasi, ya integrasi. Ujung-ujungnya kan masyarakat di daerah pesisir yang rural ini bisa sejahtera. Nah ini contoh dari integrasi tadi. Kami boleh berkembang dengan cara kami sendiri-sendiri, tapi goal yang dituju tetap sama, apa visi dan misi universitas tadi. Nah oleh karena itu peran roadmap penelitian itu sangat diperlukan. Nah yang ingin saya tanyakan di UPJ sudah ada roadmap penelitian institusi belum? Nah kalau sudah ada itu sangat bagus. Roadmap tadi diturunkan ke fakultas diturunkan ke jurusan diturunkan ke individu dosen, tapi semuanya tetap terintegrasi pada suatu goal yang sama, yaitu visi dan misi universitas. Mungkin itu ya Bu Maya ya. Oke, jadi pendekatannya juga integrated ya. Ya, semuanya dari atas ya, dari visi misi ya, universitas. Ya, karena harus dari atas kalau seperti ini, karena rohnya adalah di visi misi di institusi itu. Oke, baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Ini ada Ibu Niki Stefani mau bertanya juga nih, sudah raise hand. Silahkan, ya, Bu Niki. Halo Prof. Halo, selamat sore Bu Niki. Sore Prof. Saya mau tanya Prof, untuk selama ini kan penelitian, kebetulan mata kuliah yang saya pegang adalah kuantitatif ya Prof.
yang saya mau tanyakan itu adalah sebenarnya ada nggak sih perhitungan untuk sampel alternatif penghitungan sampel yang lain selain rumus Lovin gitu? Karena saya kurang tahu sih, tapi apakah di Fakultas Teknik juga menggunakan rumus seperti itu ya untuk penghitungan sampel kuantitatif ya? Pakainya Slovin nih. Nah, terus apakah masih relevan atau ada alternatif yang lain? Mengingat Slovin tuh mau populasinya 2 juta ya maksimalnya 400, mau populasinya 2.000 ya juga dia 400 gitu loh, Prof. Jadi kan mengeneralisirnya jadi sulit ya, Prof ya, dari 400 ke 2.000 masih relevan, tapi ketika 400 ke 2 juta atau 400 ke berapa juta itu kan jadi sesuai, margin of error-nya jadi makin tinggi gitu, Prof. Itu yang pertama. Sama yang kedua, Prof, sekalian mau nanya, sekarang itu ada tren apa gitu nggak sih, Prof, untuk penelitian kualitatif atau bahkan mixed method yang lagi berkembang gitu di ranah akademik gitu, Prof, yang kira-kira mungkin bisa jadi nambah metode baru atau nambah pemahaman baru ke kami gitu, Prof. Baik, oke. Terima kasih Bu Diki atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut kami ya, ini saya bukan selalu sakok pada metode yang sudah baku di penelitian kuantitatif ya, seperti Sofin tadi. Kalau diaplikasikan saat ini dia menjadi tidak relevan. 400 itu kelihatannya jumlah yang bisa banyak, bisa sedikit, bisa terwakili dan bisa tidak terwakili. Dari dulu kalau saya ngikutin dosen saya itu, kalau penelitian itu tidak usah pakai metode yang dengan angka yang tidak dinormalisasi, karena kalau menurut saya Sofin itu kan tidak ternormalisasi. Dia asal 400 saja, padahal sebenarnya populasinya 20.000. Itu menjadi tidak terwakili. Jadi kalau saya tuh terbiasa dari S1 dulu, kalau penelitian itu ya menggunakan metode yang sudah dinormalisasi menggunakan prosentase tadi. Ya, jadi prosentase tadi karena itu akan lebih mewakili dan nilainya itu lebih fleksibel tergantung dari populasi yang ada tadi ya. Itu sampai sekarang. Ya, itu sebenarnya lebih bisa dipertanggungjawabkan juga kalau menurut saya dengan metode prosentase tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tren ya, tentang tren. Kalau sekarang sebenarnya tren, saya tidak tahu tren yang dimaksud ini trennya tentang topik atau metode. Kalau tentang topik, ya tentang topik itu ya jelas sekarang saat ini yang ada di depan mata adalah COVID. Tentang COVID-19. Bu Niki ngajukan penelitian COVID tentang COVID-19 sekarang di DRPM ya. Itu mesti kemungkinannya lolos lebih besar dibandingkan bukan tentang COVID. Nah, karena apa? Ini memang untuk melihat tren, lihatlah skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Tergantung fundingnya ya. Kalau sekarang fundingnya di Indonesia itu adalah tahun ini penerapan ICT. Penerapan ICT. Nah, kalau di COVID ya ICT di COVID. ICT di pertanian. Ini sebagai patokan. Lihatnya di mana? Bisa lihat di websitenya di Rispro LPDP. Di riset unggulan nasional itu topiknya tentang apa itu ada. Kalau tahun ini sebenarnya tentang ICT. ICT dalam bidang pertanian, bahan makanan, ini semuanya topiknya ICT. Apakah orang sosial bisa? Bisa, sangat bisa. ICT itu dimungkinkan sangat general. Ya, sangat general. Sekarang trennya hampir semua penelitian yang didanai dan ditawarkan itu adalah tentang ICT. Nah, kalau mau lebih pas sebenarnya tentang COVID ini, tolong diangkat nggak masalah. Ini kalau mau, tapi kalau pengen jeli selalu lihat yang menjadi riset unggulan nasionalnya itu sudah dijelaskan. Masih 9 topik, tapi masing-masing itu sudah punya emphasis sendiri-sendiri Bu Niki. Nah, ini jeli-jelinya kita melihat ya. Itu. Mungkin itu ya. Kalau tentangnya sebenarnya masih ICT saat ini, apalagi dalam masa pandemi ini, ICT dalam berbagai macam bidang itu masih menjadi relevan topik untuk mengatasi kondisi seperti ini. Begitu ya Bu Niki. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu pertanyaan yang lain. Kita masih punya waktu 10 menit nih menuju ke jam 4 sore. Prof, untuk tadi lanjutan dari pertanyaannya Ibu Niki tentang tren sekarang kan lagi COVID
COVID-19 nih, segala sesuatu tadi Prof sempat mention segala sesuatu yang berbau-bau COVID most likely diterima untuk pendanaan. Nah sebenarnya ada prioritasnya nggak sih Prof, kayak luarannya harus bergunakah? Karena kan kalau di sosial kita cenderung mengamatinya, apalagi kalau di dunia komunikasi ya, dari prodi saya itu lebih kepada misalnya jurnalismenya apa dan segala macam, yang dimana luarannya itu nggak langsung menyentuh problematika COVID saat ini. Prof, ada nggak luaran-luaran yang mungkin spesifik yang lebih bisa diprioritaskan dari masalah COVID-19 ini? Oke, terima kasih Bu Maya. Sekarang yang saya bertanya balik ke Bu Maya, luaran yang dimaksud ini pada funding apa dulu Bu Maya? Kalau maksudnya acuannya adalah di RPM, ya, kalau acuannya ada di RPM, luarannya itu sudah jelas untuk masing-masing skim, ya. Untuk penelitian dasar itu jelas luarannya adalah boleh jurnal internasional, boleh buku, boleh ini. Kalau untuk terapan harus hak kekayaan intelektual. Dalam artian itu harus produk yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, saya kan orang komunikasi itu bagaimana membuat penelitian ya. Ini saya tadi mengatakan COVID itu kok bukan langsung harga mati bahwa harus COVID ya, enggak. Banyak permasalahan bangsa juga yang selain COVID yang juga mendapatkan prioritas. Nah ini tidak harus menyentuh COVID, tapi sesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Saya harus memberikan bocoran. Ini dana penelitian itu sebenarnya sekarang mengalami penurunan yang sangat tajam ya, sangat tajam. Jadi benar-benar hanya riset yang didanai yang berrelevansi dengan kebutuhan saat ini yang akan didanai. Ini kalau kita bicara tentang di RPM, tapi dana kan juga tidak hanya di RPM ya, dana itu kan banyak sekali, tidak hanya di RPM. Nah ini apakah orang sosial bisa berkontribusi? Sangat mungkin. Tentang apa ya? Tentang bagaimana sekarang banyak misalnya kalau sosial tentang bagaimana mengeliminasi hoaks di masyarakat dan metodenya bagaimana dan sebagainya, itu kan sangat erat hubungannya Bu Maya. Jadi kita sakit di masyarakat itu kan saat ini tidak hanya sakit fisik secara COVID, mental juga sakit kan. Bagaimana masyarakat bisa dengan mudah menelan hoaks dan sebagainya, mungkin itu menjadi topik penelitian yang sangat baik kalau buat orang-orang komunikasi. Oke. Jadi ternyata kalau kita buka mata lebih lebar, ada ya Dok yang berhubungan dari komunikasi ini juga luaran yang bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat ya Dok, ya nggak melulu harus dari segi kesehatannya ya Prof ya. Oke. Baik Prof, ini katanya tadi Bu Niki masih menyisakan satu pertanyaan lagi, boleh ya Prof ya? Boleh. Tanya lagi. Prof, di tengah pandemi kayak gini kan kondisi serba terbatas ya Prof untuk melakukan penelitian. Contoh kalau kuesioner yang mau nggak mau online gitu ya, kalau wawancara biasanya jadi via Zoom gitu. Kalau untuk penelitian eksperimen sendiri ya Prof, itu kalau di tengah pandemi kayak gini tuh menyiasatinya gimana ya Prof? Yang harus ada uji, harus ada, kalau di kami misalkan karena saya komunikasi gitu ya, harus nonton dan harus ada stimulusnya, treatmentnya gitu Prof. Menyiasatinya gimana ya Prof? Oke. Terima kasih Bu Niki atas pertanyaannya. Nah ini sebenarnya kalau yang memang bersifat eksperimental ini menjadi suatu hal yang sangat sulit dilakukan di masa pandemi ini. Kami ini saya lagi picknya Monef penelitian LPDP ini, banyak sekali penelitian yang minta untuk di pending karena memang tidak bisa dilakukan ya. Saya punya contoh proyek yang harus saya monitoring itu adalah tentang pengembangan alat untuk penderita TBC ya, untuk penderita TBC. Nah, ini mengambil datanya juga tidak mungkin. Ini mau disimulasi apapun juga tidak bisa. Nah, sekarang sih sudah boleh, cuman dalam kondisi yang terbatas. Kalau tadinya harus misalnya pasiennya bisa 40, sekarang ya tidak mungkin. Nah, ini rekondisi akhirnya raise kembali metode yang digunakan kalau memang butuh di lapangan yang mungkin tidak bisa tergantikan dengan Zoom ya. Uji di lab itu kan kadang tidak bisa tergantikan dengan Zoom ya. Ini kita tidak bisa ngapa-ngapain itu Bu Niki. Saya tidak bisa memberikan advice kalau ini yang harus menggunakan tribut dan sebagainya, ya mungkin bisa dilakukan tapi dalam kondisi yang sangat terbatas karena memang tidak bisa, kita harus mau ngomong apa lagi. Misalnya izin ke ini yang proyek yang sedang saya monitor ini harus ke pusat rehabilitasi penyakit paru, padahal TBC itu kan salah satu komorbid yang sangat riskan dengan COVID.
Kita yang orang sehat mau ngambil data di orang TBC itu juga berani nggak kalau Bapak Ibu ini? Ya kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa memaksakan. Yang ada adalah rescheduling research ini ya. Kalaupun bisa dilaksanakan ya yang dalam protokol yang sangat ketat dan jumlah yang sangat terbatas. Ya ini saya terus terang tidak punya advice kalau seperti itu. Mungkin kalau selama masih bisa di penelitian di teknik elektro mungkin masih bisa beberapa disimulasikan dengan misalnya dengan MATLAB dan sebagainya kalau kita membuat suatu sistem kontrol. Tapi kalau yang sudah berhubungan dengan di masyarakat dengan yang memang tidak bisa tergantikan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa Bu Niki. Adanya hanya reschedule, ditunda atau dibatalkan sama sekali. Ya itu suatu konsekuensi memang. Iya. Ya, banyak yang mundur juga ya Prof. Berarti kalau banyak yang membatalkan ini penelitian yang memang tidak bisa digantikan oleh media lain. Kalaupun ada yang tetap ya sekarang sih mulai di bulan September sudah mulai bisa melakukan penelitian di lab. Misalnya yang proyek-proyek di ITB itu juga sudah mulai berjalan. Sekarang sih sudah tidak separah waktu bulan April sampai Juli ya. Juni, Agustus sebenarnya sudah mulai sedikit-sedikit bisa. Yang ada hanya reschedule lagi. Mungkin protokolnya menjadi lebih ketat, jumlah datanya ya mungkin tidak bisa seideal seperti sebelum pandemi. Tapi adjustment kayak saya jadi tertarik itu tuh Prof, kalau hanya adjustment dari segi jumlah responden gitu itu dimungkinkan Prof hanya karena alasannya pandemi gitu misalkan. Ya, itu ada suatu negosiasi ulang Bu Niki ya, ada negosiasi ulang. Jadi karena penelitian itu kan tidak lepas juga dari striki tentang waktu dan dana. Ya. Tidak ada penelitian yang bersifat unlimited dalam artian kamu boleh deh penelitian dengan waktu yang tidak terbatas dan dana yang tidak terbatas itu tidak ada. Nanti kalau kita mungkin pertemuan berikutnya itu membahas tentang pendanaan penelitian ya Bu Maya ya mungkin akan kita bahas. Tidak ada penelitian yang sifatnya seperti itu. Jadi yang ada adalah striki tadi tentang waktu dan pendanaan yang terbatas. Nah, mau tidak mau dengan adanya keterbatasan waktu dan dana tadi, ada hal yang harus dinegosiasikan tadi. Ya, itu. Jadi akhirnya ya kita berbicara tentang idealisme penelitian ya tetap bisa, tapi harus tetap ada batasan tadi. Ideal di sini tidak bisa perfect ideal, nggak bisa karena terbatasi oleh waktu pendanaan dan jumlah dananya tadi. Yang ada adalah pendekatan, approachment untuk bisa mencapai keadaan ideal tadi. Itu ya. Jadi kalau kita bicara ideal itu sebenarnya kita tidak boleh bicara tentang adanya batasan waktu maupun batasan dana. Itu ideal risetnya. Tapi ya apa ada. Kan tidak mungkin. Jadi paling-paling ya hanya approachment aja menuju keadaan ideal. Ya, ideal yang realistis, ya, Prof. Ideal yang realistis. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, mungkin kita sudahi terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya ya, Prof. Ya, karena waktunya sudah mau habis ini. Jadi nanti kita lanjutkan lagi Selasa depan, masih di waktu yang sama ya, hari Selasa juga. Baik, tapi sebelum kita tutup, mungkin kita boleh foto dulu ya, Prof. Ya, sebagai dokumentasi. Bapak dan Ibu mohon dibuka videonya ya, untuk kita keperluan foto bersama. Baik, dibantu Ibu Gina. Ini ada 3 halaman ya, halaman 1, 1, 2, 3. Berikutnya halaman 2, 1, 2, 3. Satu lagi halaman 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan juga atensinya. Dan Prof. Retno, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Maaf hari ini terlambat ya Bu ya. Sampai ketemu, salam sehat untuk semuanya. Ya, makasih. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.